Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu tanggal 14 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita sehatul afiat dapat berkumpul bersama di Masjid An-Nur ini. Setelah melaksanakan sholat maghrib, insyaallah kita akan melaksanakan sholat isya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana kajian pagi tadi, subuh tadi, kita berjanji akan meneruskan kajian yang tidak selesai malam ini di Masjid An-Nur. Pagi tadi di Masjid Al-Munawwarah kita berbicara tentang Ibadur Rahman yang Allah ceritakan dalam ayat 62 sampai ayat 77 surah Al-Furqan. Siapa di antara mereka yang diakui oleh Allah sebagai hamba Allah yang maha pengasih. Ibadur Rahman 11 kepribadian yang Allah catat, yang Allah sampaikan lewat Al-Quranul Karim. Seyogianya semua umat Islam mengerti apa 11 kriteria itu, sehingga kita berhak untuk mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai hambanya yang mulia, karena hamba Allah itu kedudukan yang tertinggi. Surah Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah menjalankan pada malam hari. Siapa yang dijalankan Allah? Hambanya. Siapa hamba Allah itu? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah disebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Allah sebagai hambanya. Dan Nabi pun menyatakan kepada beberapa sahabatnya, Ana Abdullah wa Rasuluh. Aku hamba Allah dan aku adalah utusan Allah Ta'ala. Hari ini kesempatan untuk menjadi hamba Allah itu Allah tawarkan lewat kita. Lewat Al-Quran 62 sampai 77. Tentu kita seorang muslim sejati akan tertarik dengan tawaran Allah itu. Kedudukan yang tertinggi di sisi Allah adalah hamba Allah. Dengan Allah tetapkan 11 persyaratan. Persyaratannya kada tepi ngalih-ngalih. Kalau kita lihat dan kita pandang dengan keimanan yang mantap, insya Allah kita akan bisa laksanakan. Uniknya, manakala seseorang untuk mendapatkan satu jabatan atau kedudukan yang ada di dunia ini dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, minimal umur harus di atas sekian tahun dan sampai sekian tahun. Ada batas umur-umur tertentu. Tapi Allah menetapkan hambanya dengan tiada menyebutkan batas umur. Mau umur 80 tahun, mau umur 90 tahun, memenuhi persyaratan 11 macam, maka Allah akui sebagai Ibadur Rahman.
Siapa di antara mereka yang sudah kita jelaskan pagi tadi? Alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang sudah kita jelaskan. Hamba Allah yang pengasih itu, hamba Allah yang rahman itu, orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tidak pernah menyombongkan diri. Manusia yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, dengan merendahkan diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika dia dicaci maki oleh orang-orang yang bodoh, dia pun tidak pernah membalas caci maki dengan caci maki. Tapi apa balasannya? Qalu salama. Dia menyampaikan kata-kata keselamatan, doa-doa keselamatan kepada orang-orang jahil yang mencaci makinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, hal seperti ini memang sulit sekali untuk kita praktekkan. Yang namanya kita manusia, kadang-kadang rasa ghadab, rasa marah itu bersarang dalam jiwa kita. Apabila kita dimamai oleh orang 10 kali perkataan, maka balasannya 100. Kayak itu yang umumnya ada pada manusia. Tapi ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, tidak sombong di muka bumi. Dan apabila dikhutbahi oleh orang-orang yang jahil, maka dia akan menyampaikan membalasnya dengan keselamatan. Persis seperti pesan Nabi Muhammad sallallahu kepada sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal pada saat Nabi mengirim Muaz ke Madinah bersama rombongan untuk berdakwah ke Madinah. Kemudian Nabi membekali sahabat-sahabat itu dengan 4 macam. Apa pembekalan yang Nabi sampaikan kepada dai-dai yang akan menyampaikan Islam? Pertama, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana aja kamu berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan orang lain dengan kebaikan. Kebaikan itu yang akan menghapus segala keburukan. Jadi keburukan diikuti dengan kebaikan. Baik keburukan diri kita sendiri, maka kita ikuti dengan kebaikan. Tamhuha. Kebaikan itu akan menghapus segala keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Nabi. Berakhlaklah kepada manusia dan akhlak yang baik. Dakwah itu modal utama adalah akhlak. Jembatan-jembatan ilmu yang disampaikan akan lancar jika dai-nya berakhlak. Tapi jika tidak berakhlak maka tidak akan sampai. Semua orang menolak apa yang disampaikan. Buat apa menerima mereka sementara mereka tidak berakhlak, kayak itu omongannya. Nah, jadi berakhlaklah dengan akhlak yang baik dan ingatlah kepada Allah. Yang keempat pesan Nabi Muhammad SAW. Ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah. Saat kamu berada di perkotaan, di pedesaan, di pegunungan, di bawah pohon yang rindang sekalipun, jangan pernah melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, kesombongan memang menghancurkan karir manusia. Nabi mengatakan orang yang sombong tidak akan masuk surga. Jangan pun masuk surga orang yang sombong. Orang yang sudah di dalam surga pada saat dia sombong, diusir dari surga. Siapa yang di surga sombong kemudian diusir? Iblis laknatullah. 11 kali namanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semua statusnya dengan nama-nama iblis. Semua cerita-cerita kejelekan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nama syaitan 88 kali dalam Al-Quran. Semua Allah bercerita tentang keburukannya. Tentang keburukannya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, hamba Allah yang pertama kali mempopulerkan kesombongan adalah iblis. Dari mana iblis merasa sombong? Karena dia merasa statusnya lebih baik daripada Adam yang Allah perintahkan untuk sujud. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam, maka semua penghuni surga itu sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Kenapa dia tidak mau sujud? Ana khairam minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Jadi yang mempopulerkan mengaku diri lebih baik pertama kali itu adalah iblis. Jangan pernah berkata aku baik pada Ikam. Bisa kita buruk daripada orang lain yang kita katakan lebih baik. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min nar wa khalaqtana min nar wa khalaqtahu min tin. Allah ciptakan aku daripada api dan Adam diciptakan daripada tanah. Hanya status penciptaan ini yang membuat iblis itu sombong habis-habisan. Iblis tidak pernah melihat yang menyuruh sujud itu siapa. Yang menyuruh sujud itu penciptanya. Allah Ta'ala yang ciptakan iblis dari api. Allah Ta'ala yang ciptakan
Adam daripada tanah. Allah yang menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam. Tapi karena kesombongan yang ada dalam jiwanya dan dia berkata aku lebih baik daripada Adam, dia lupa yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, artinya sombong tidak akan mendapatkan surga. Namun kadang-kadang kita menilai kesombongan seseorang itu salah. Salahnya apa? Apabila melihat kawan pina rapi, penampilan energik, bagus, sisiran pina melilin, ujar orang bahari itu telingsir, lalat di bumbunan, betapal minyak rambutnya. Lalu bajunya rapi apa sebagainya, bahunya pina sombong bana. Bukan itu kesombongan. Dan ini diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi menceritakan orang sombong tidak akan masuk surga. Apa kata sahabat? Anna rajulun saubuhu hasanun wa na'lahu hasanah. Ada seseorang wahai Rasul yang pakaiannya rapi, bagus, sandalnya bagus, sepatunya mengkilap mungkin. Apakah ini sombong wahai Rasul? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok dan Allah senang yang elok-elok. Maksudnya apa? Yang ente tanyakan itu bukan kesombongan. Ada orang yang pakai jas rapi, sepatu mengkilap, bukan kesombongan. Tapi yang dimaksudkan sombong, yang menghalangi seseorang untuk masuk surga di sini adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menghina manusia. Jangan pernah ada dalam kehidupan kita apabila kebenaran disampaikan jangan ditolak. Apabila kebenaran disampaikan, jangan pernah kita hakimi bahwa kita tidak menerima kebenaran itu. Dengan apa? Dengan pendapat seseorang. Kata Imam Syafi'i, sepakat para ulama, jika kebenaran itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat siapapun tidak bisa menggugurkan apa yang datang dari Allah. Jika seseorang menggugurkan apa yang datang dari Allah dan Rasul karena membela pendapat seseorang, maka itulah manusia sombong namanya. Itulah kesombongan. Dan ini terjadi banyak, Pak. Ini terjadi banyak. Di waktu Nabi mendakwai satu suku Quraisy yang sangat keras, satu suku Yahudi yang sangat keras di Madinah, Nabi mendakwahi mereka dan apa yang mereka katakan? Ittabi'u ma anzalal qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini kesombongan luar biasa. Kami tidak ikut itu wahai Muhammad, kami ikut mengikuti apa yang ditinggal oleh nenek moyang kami. Lebih baik kami mengumpati, ujar orang bahari. Kalau bahasa sekarang kan orang bahari. Kami mengikuti nenek moyang kami tidak ikut kamu wahai Muhammad. Dia membela satu pendapat, satu kelompok, menggugurkan apa yang datang dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kesombongan. Allah yang jawab, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wala yahtadun, kata Allah. Apakah kamu mengikuti nenek moyang kamu? La yaqilun, tidak cerdas. Nenek moyangmu dahulu itu kan pintar. Ujar Allah menjawabnya. Dan bukan sekadar tidak pintar, wala yahtadun, tidak mendapat hidayah. Islam tidak cerdas, tidak, tapi bertahan dengan peninggalan nenek moyang. Jemaah sekalian rahimakumullah, penyakit ini ada sampai hari ini. Penyakit ini ada sampai hari ini. Kadang-kadang umat ini, yang umat Islam terbanyak di negeri ini, masih bertahan dengan pendapat-pendapat peninggalan masa lalu yang jelas bertentangan dengan Islam. Mereka tidak mampu menggugurkan itu, padahal agama Islam sudah sekian ratus tahun di negeri kita. Tidak mampu lagi memilih-milih mana yang datang daripada Islam atau tidak. Bahkan yang terjadi hari ini mencoba untuk mencampur adukan yang datang dari Allah dan bukan yang datang daripada agama Islam. Yang datang daripada agama Islam. Allah katakan dalam surah Az-Zumar, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datang dari Allah. Kebenaran itu datang dari Allah dan dari Rasul yang membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun budaya-budaya jahiliyah yang berkembang sebelum Islam datang di negeri ini, ikut juga tampil di akhir zaman, dan budaya itu hari ini dilindungi dengan bacaan-bacaan yang bersumber daripada Islam, seolah-olah itu sesuatu yang legal, seolah itu sesuatu yang benar. Seorang muslim sejati
yang tiap pagi dan sore berkata, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Maka dia harus jaga sebagai seorang muslim, syariat yang dia bawa, syariat yang dia pakai dalam kehidupan ini bersumber dari Islam atau tidak, bersumber dari Islam atau tidak. Apalagi ini menjelang hari Natal 25 Desember, beberapa hari lagi. Oh, sudah ribut dari mana-mana. Ada ulama yang istiqomah bertahan, tidak boleh ucapkan itu. Ada ulama yang lain sudah pindah masuk angin. Oh, kada apa-apa itu, kada apa-apa. Ya, yang masuk angin ini harus diobati, Pak. Pernyataan itu hak mereka. Kita tidak mengurusi keyakinan orang lain. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita harus istiqomah dalam agama kita. Apakah kita akan berkata Islam dengan agama yang lain sama? Kalau iya jawabannya, maka jawaban berikutnya murtad. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Itu keyakinan setiap muslim. Semua orang Islam harus berkeyakinan seperti itu. Tapi kalau orang Islam baca ayat itu, tapi tetap berkata, oh kita kada apa-apa, agama itu baik aja bertahan. Oh, itu masuk ke dalam derajat riddah, murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali kita kepada tema kita. Yang kedua, orang yang diakui Allah sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Itulah ayatnya. Walladzina yabituna li rabbihim adallaka. Kada ada. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Dan orang yang melewati malam-malamnya selalu sujud dan qiyam. Artinya hamba Allah kada mau ketinggalan tahajud. Bismillah. Merasa rugi apabila semalaman itu tidak pernah mengerjakan sholat malam. Tiap malam diisinya sholat malam. Lagi pula Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, tahajud ini sholat sunnah. Allah mengakui tahajud adalah nafilah. Fatahajjad bihi nafilah, artinya sholat sunnah, sholat tambahan. Tapi satu-satunya sholat sunnah yang diperintahkan lewat Al-Quran adalah sholat tahajud. Sholat malam Allah perintahkan lewat Al-Quranul Karim. Allah janjikan pelaku-pelaku sholat malam itu apa? Maqamam mahmudah. Dia akan menempati tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang tinggi apabila seseorang melaksanakan salat malam. Ujar Nabi, "Inna fil jannati ghurafah yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Di surga itu ada satu kamar yang sangat indah. Kamar yang indah sekali. Indah dari dalam dipandang, indah dari luar. Semua orang yang melihat kamar itu menikmati keindahannya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Liman hiya ya Rasulullah?" Siapa yang akan menempati tempatnya indahnya kamar di surga itu? Maka Nabi sebutkan, "Liman atabal kalam wa at'imat ta'am wa bata qa'iman wan nasun." Ini 3 golongan manusia yang akan menempati tempat indahnya kamar di surga. Siapa? Orang yang menjaga tutur kata. Orang yang meletakkan akal di depan mulutnya, bukan meletakkan akal di belakang mulutnya. Artinya sebelum bicara dipikirkannya pada hulu. Kalau istilah orang bahar itu ada pepatah, diam itu emas, berkata-kata itu apa? Ada tapi sambungannya ada apa lulun pepatahnya? Artinya diam itu adalah lebih baik jika tidak mampu berkata yang baik. Jika mampu berkata yang baik, tentu ucapan yang baik itu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang paling baik di sisi Allah kecuali orang yang mengajak kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Itu adalah kata-kata yang terbaik. Dan Nabi menggambarkan kata-kata yang buruk sebaliknya. Idza da'ar rajulu ila rajuli ittaqillah. Apabila seorang laki-laki mengajak kepada laki-laki yang lain, ayo kita bertakwa kepada Allah, maka dijawabnya ajakan itu, alaika binafsik, urus diri kamu aja, jangan mengurus orang lain. Oh, ini kata-kata yang paling buruk kata Nabi SAW. Nabi katakan jawaban yang ketus ini adalah jawaban yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini banyak benar yang menjawab ini.
Apabila bawai, urus diri ke meja. Apalagi panjang jawabannya tuh. Apa jawabannya panjang? Masuk surga kada bawa-bawaan juga kita kan kayak itu. Sambil dimamainya nang membawa majak tuh. Perkataan terburuk orang menolak dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ibadur Rahman alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Orang yang melewati malam-malamnya dengan sujud dan qiyam. Maka 3 golongan yang akan menempati indahnya kamar di surga. Golongan yang kedua, wa ut'imut ta'am. Orang yang berbagi. Orang yang berbagi kepada sesama. Ini orang yang akan menempati surga. Makin banyak kita berbagi, makin ikhlas kita mengeluarkan harta kita untuk dibagi kepada sesama. Makin besar harapan kita untuk mendapatkan nikmatnya indahnya surga. Islam itu mengajarkan berbagi sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi menyampaikan, haqqat li mahabbati lil mutabadzilin fiyah, kata Nabi. Dia betul-betul mendapat kasih dan cinta dariku, kata Allah Ta'ala. Aku cintai dan aku kasihi lil mutabadzilina fiyah, bagi orang yang berbagi karenaku. Berbagi karena Allah, maka mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi katakan golongan yang kedua yang menempati indahnya surga adalah orang yang berbagi. Golongan yang ketiga, poin yang kita bicarakan, wa bata qa'iman wan nasu niyam. Bangun malam hari untuk melaksanakan sholat malam, sementara manusia yang lain tertidur pulas. Biar aja orang guringan, kita bangun. Ambil air wudu, tahu aja apabila wudu tengah malam itu dingin. Amun pina kada tahan dingin, tumpah nang di termos tu na ke dalam ember. Tahan dingin sedikit, takutan isuk menggarunum nang menjarang, jarang akan malam itu juga. Asal sholat malamnya jangan terlewati. Memperbaiki wudu pada saat sulit untuk berwudu, mengangkat derajat dan mengampuni dosa. Allah mengangkat derajat manusia dengan mengampuni dosa. Itu 3 macam. Isbagul wudu indal makari. Dia perbaiki wudu pada saat dia sulit berwudu. Bagaimana kada sulit? Dinginnya luar biasa. Musim penghujan, tengah malam dingin, disuruh wudu. Sulit berwudu, tapi waktu itu dia perbaiki wudunya dengan baik. Wa kasratal khata' alal masjid, memperbanyak langkah menuju masjid. Ini orang-orang yang diangkat derajat. Ulun yakin yang hadir malam ini akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kita menuju masjid, masjidnya kada ketampungan lagi, kada ketampungan masjidnya. Allah memperhitungkan, wallahu alam kayak apa malaikat memperhitungkan putaran gas kah atau apa nang mulai di Sungai Andai sana kada tahu hitungannya. Rata-rata naik sepeda motor bertahan. Yang dihitung Nabi itu apa aja Nabi? Langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri pengampunan daripada segala dosa. Wa intidharus shalah ba'da shalah. Hari ini kita masuk menunggu datangnya salat setelah melaksanakan salat. Selesai kita melaksanakan salat maghrib, kita tunggu datangnya salat isya. Ini intidharus shalah namanya. Menunggu datangnya salat setelah melaksanakan salat. Derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian siapa lagi yang dicatat sebagai ibadur rahman? Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarran wa muqamah. Orang yang selalu berdoa setiap hari doanya. Apa doanya setiap hari? Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan hamba daripada neraka jahanam. Padahal apabila kita berdoa kayak itu dan Allah kabulkan doa kita, siapa yang beruntung? Yang berdoa. Maka yang kada mau berdoa tuh rugi dan rugi luar biasa. Tapi bukan sekedar itu. Orang yang sering berdoa minta lepaskan daripada neraka jahanam, Allah masukkan dia ke dalam golongan ibadur rahman, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa minta lepaskan daripada api neraka itu di sini, Pak. Minta lepaskan daripada neraka itu di dunia. Karena kalau sudah di akhirat penyesalan. Semua penyesalan. Wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Ujar orang kafir.
Ya Allah, kenapa? Maka dijadikan tanah aja karena ada masalah. Ada orang yang menyesal jadi manusia. Orang-orang kafir menyesal menjadi manusia karena manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa dulu ya Allah tidak dijadikan tanah saja? Apa artinya penyesalan itu? Karena ada artinya. Karena menyesalnya di akhirat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Penyesalan orang kafir lagi. Ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku kafir? Kenapa waktu di dunia tidak menjadi orang Islam? Penyesalan-penyesalan akhirat tidak ada artinya. Artinya menyesal itu hari ini. Minta doa dilepaskan daripada neraka waktu hidup. Oh, karena parak mati, yakin garang kita tahu mati, jaga parak mati itu. Sebenarnya mulai hari ini kita berpikir bahwa kita dekat dengan mati. Kita dekat dengan mati. Hari ini kita kehilangan seorang tokoh lagi. Meninggalnya mantan wali kota Banjarmasin, orangnya baik, orangnya santun. Alhamdulillah jenazahnya disolatkan lebih daripada 1000 orang. Belum di Al-Jihad tadi. Luar biasa. Banyak benar jamaahnya mensolatkan. Mudahan kita apabila meninggal banyak kayak juga yang mensolatkannya. Minimal apabila manusia pindah, tetapi banyak malaikat yang banyak menyolatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada mau disodori kendaraan di waktu mengantarkan jenazah. Sahabat melihat Nabi berjalan capek, ya Rasul, ini naik di unta pian, untanya ulun tuntun. Nabi kada mau naik. Sampai ke tempat mengantarkan jenazah. Selesai penguburan jenazah, disodorkan lagi ontanya, maka Nabi naik sampai ke rumah. Sahabat bingung. Pertama tadi pian kada mau naik, wahai Rasul. Imbah pembulikan pian naik. Ujar Nabi, kenapa aku naik tunggangan? Sekian banyak malaikat segera mengantarkan jenazah ini jalan kaki. Malaikat jalan kaki mengantarkan jenazah itu. Aku naik di tunggangan tidak pantas. Terus kenapa pian bah bulik di kuburan naik? Malaikatnya kembali ke tempatnya masing-masing, kata Nabi. Dan aku boleh naik. Kita berharap seperti itu. Matian kita semua diantarkan oleh ribuan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kematian yang terindah. Itulah kematian yang menjadikan pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, hamba Allah itu, ibadur rahman itu yang berdoa setiap kesempatan minta jauhkan daripada api neraka. Dan neraka yang kita pinta dijauhkan itu pun simpati. Pada saat seseorang berdoa 3 kali berturut-turut, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, maka neraka itu berkata, apa kata neraka? Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka. Jangan masukkan dia ke dalam neraka, karena dia bolak-balik berdoa agar dilepaskan daripada api neraka. Apakah kita masih tidak tertarik untuk berdoa kepada Allah menjauhkan daripada neraka? Nerakanya aja kasihan. Nerakanya aja kada pernah berpikir sepi pengunjung. Manakala semua orang berdoa seperti itu, maka nerakanya membantu doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah seorang sahabat yang sedang sholat, asyik sholat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, salam dia, kemudian Nabi bertanya, "Ma taqulu bis sholat?" Sahabatku, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu baca dalam sholat itu? Maka dia berkata, "Atasyahadu." Ya Rasul, saya baca tasyahud dalam sholat. Summaku, kemudian aku berdoa seperti ini. Allahumma inna nas'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu doanya. Ulun tambahi wahai Rasul dalam tasyahud itu doanya. Doanya apa? Ya Allah, masukkan hamba ke surga dan lepaskan hamba daripada api neraka. Karena dia tahu Nabi kada melajari doa itu. Dan dia berkata, namun doa Nabi dan doa Mu'az lebih baik daripada itu. Mu'az bin Jabal ada waktu itu. Doa engkau wahai Rasul dan doa Mu'az bin Jabal tentu lebih baik daripada doaku. Tapi apa kata Nabi? Tahukah wahai sahabatku, doaku dan doamu itu sama. Sama kita berdoa setelah tasyahud, minta masukkan ke surga dan minta jauhkan daripada api neraka. Nabi aja berdoa kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah minta dimasukkan ke surga. Ngeri juga pada saat kita mendengar hari ini ada seseorang yang punya kepelingan di surga. Nabi aja berdoa minta masukkan ke surga. Kalau sidin itu bisa kepelingan di surga, terserah sidin nak masukkan siapa ke surga. Nauzubillahi min dzalik. Jangan jadi gulu.
Pahamlah arti ghulu itu? Penghormatan yang berlebih-lebihan. Kadada nang bisi kapelingan surga itu kadada. Nabi aja minta masuk akan ke surga. Manusia apa yang lebih mulia daripada Nabi di dunia? Ada tidak? Tidak ada kan? Nabi adalah manusia yang paling mulia. Ayat Allah turun kepada Nabi. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan sudah keluarga dekatmu. Keluarga dekatmu berikan peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikumpul oleh Nabi. Semua keluarganya dikumpul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah berkumpul, Nabi berpidato di hadapan keluarganya, "Ya ma'syara Quraisyin, istaru anfusakum fa inni la ughni ankum minallahi syai'a." Wahai para orang-orang Quraisy, jagalah diri kalian, beribadahlah kalian yang banyak. Inni la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu menolongmu wahai orang-orang Quraisy. Pada hari kiamat aku tidak mampu tolongmu. Kenapa Nabi menyampaikan kepada orang Quraisy? Karena Nabi lahir daripada kabilah Quraisy, suku Quraisy yang terhormat dari bapak dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi takut ini suku akan mengandalkan seorang nabi yang lahir dari suku Quraisy. Langsung Nabi katakan, aku tidak mampu menolongmu pada hari kiamat. Ya Bani Abdi Manafin, wahai anak cucu Abdul Manaf, istaru anfusakum fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Jaga diri kalian semuanya wahai anak cucu Abdul Manaf, karena aku tidak mampu menolongmu pada hari kiamat. Aku tidak mampu menolongmu pada hari kiamat. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, mengecil tuh, mengecil. Dari suku Quraisy sampai kepada Bani Abdul Manaf, sampai kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, fa inni la ughni anka minallahi syai'a. Wahai pamanku, mamarinaku Abbas, aku tidak mampu menolongmu pada hari itu. Wa ya Sofiyah ammati Rasulillah, wahai Sofiyah dan sanak abahku. Keduanya nih, Abbas itu saudara laki-laki dari bapaknya Nabi. Sofiyah itu saudara perempuan ammah. Kalau ammah itu saudara dari abah. Kalau khalah itu saudara dari ibu. Ya Sofiyah ammah, wahai Sofiyah ibuku, acilku. Aku tidak mampu menolongmu pada hari kiamat. Terakhir Nabi katakan kepada siapa? Wa ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah anak Muhammad, ambil aja hartaku hari ini jika kamu mau. Tapi urusan di akhirat, anakku, ayahmu tidak mampu menolongmu. Kita akan datang masing-masing dengan amal ibadah kita. Kita akan datang masing-masing dengan ketaatan dan kedurhakaan kita kepada Allah. Itu yang akan diproses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasab tidak pernah mempercepat ibadah kita. Nasab tidak pernah mempercepat pengabulan doa kita. Namun kita diperintahkan untuk menghormati sesama muslim dan menghormati orang-orang yang terkait hubungan keturunan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu memang Nabi pesankan kepada kita. Tapi penghormatannya jangan sampai ghulu. Jangan sampai ghulu. Ghulu itu mensejajarkan kedudukan Allah dengan makhluk. Mensejajarkan kedudukan Allah dengan makhluk. Yaitu tadi, lamun Pak Masudi punya kapelingan di surga, udah tangan aja lo ulun masuk akal. Ini ghulu namanya. Ulun kan berdoa tiap malam, mudah-mudahan ulun dan pian dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin berkumpul di An-Nur ini aja. Kita ingin berkumpul nanti sama-sama di mana? Di surga. Kita hitung satu persatu saudara kita. Ada yang ketemu, tidak ada di surga, padahal rajin ke majelis. Tanyakan kepada Allah, kata Nabi, ini syafaatul mu'minin. Ya Allah ya Rabb, ada Fulan bin Fulan yang sering ke majelis bersama kami, sekarang tidak ada. Di mana dia Allah? Kata Allah, dia di neraka. Ya Allah bangkitkan dia. Dia orang yang baik. Ini persahabatan dalam iman. Persahabatan dalam iman. Tidak ada persahabatan yang tertinggi kecuali seperti ini. Maka Allah bangkitkan dia, Allah kumpulkan dia di surga. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ibadur rahman adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam berinfak tidak boros dan tidak pelit. Dan di antara itulah yang sebenarnya.
tidak boros dan tidak pelit, tidak berat mengeluarkan apa yang dia miliki. Bahkan rasa berat di dalam hatinya kalau menyerahkan infak itu terlambat. Pak, ini hidayah, Pak. Ini hidayah. Terlambat sedikit mengeluarkan infak, rasa berat sekali. Berat bukan kadang mengeluarkan, karena terlambat. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mencintai kehidupan, berbagi. Mencintai kehidupan sesama yang nanti pada hari kiamat akan memboyong pahala salat ada padanya, zakat ada padanya, saum ada padanya, jihad ada padanya, bahkan para ulama ada pada ahli-ahli infak. Karena dengan infaknya dan berbaginya itu orang lain bisa melakukan segala aktivitasnya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Sampai di situkah malam tadi? Yang berikutnya, berikutnya malam ini. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Dan orang yang tidak berdoa, beribadah kepada Allah tapi bersama Tuhan-Tuhan yang lain. Meminta kepada Allah dengan tidak memanggil nama selain daripada Allah. 180 Al-A'raf Allah jelaskan apabila meminta panggil nama Allah. Tahu kita nama Allah berapa jumlahnya? 99. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari. Selama ulun di Banjar 40 tahun kurang dari 40 tahun hadiri doa yang rasa sejuk benar. Di waktu kami ada kajian di Ratu Jaleha, waktu itu yang membaca doa masih hidup guru kita Dr. Andus Haji Pak Abidin Dr. Andus Pak Haji Abidin Ja'far LCMA. Beliau memulai doanya dengan Asmaul Husna. Rindu benar hati ini dan kada pernah menemu lagi. Ya Allah, santun sidin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Salam, Ya seterusnya. 99 beliau sebutkan. Setelah ke 99-nya, baru beliau utarakan pinta kita dan doa kita. Andakah kita ke 99-nya? Tapi kita kada hafal, itu aja kuncinya. Kada hafal, lamun nama artis hafal. Asmaul Husna kada hafal. Nabi menyuruh dalam sebuah hadis sendirikan Imam Bukhari agar kita menghafal Asmaul Husna. Lamun ditekunakan menghafal Pak. Insyaallah hafal. 5 aja sehari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus sudah. Esok Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir sudah. Esoknya Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar sudah. Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid sudah. 5 Asmaul Husna sehari. 99 bagi 5 itu berapa hari? Kalau 100 bagi 5 berapa? 15? 19 hari. Pokoknya kita hitung masing-masing aja. Kalau 5 Asmaul Husna kita hafal sehari berapa? 20 hari. 20 hari. Tidak sulit kan? Tapi kada kobaran menghafalnya. Dan dunia kita kadang-kadang dijauhkan dengan itu. Kita dijauhkan dengan itu. Kita sibuk menghafal yang macam-macam. Akhirnya Asmaul Husna kada tahafal. Rasul yang suruh kita untuk menghafal Asmaul Husna. Dan Allah katakan dalam 180 Al-A'raf, berdoalah kepada Allah dengan memanggil asma Allah. Ya Allah, Ya Rahman, dan seterusnya berdoa. Tapi ini doanya apa? Ya Arwahil Muqaddasiyah Aghisuna. Diulang-ulang ini itu. Ya Arwahil Muqaddasiyah Aghisuna. Nang di belakang kada tahu bahasa Arab. Amin jarnya. Amin jarnya. Amin ya Allah jarnya di belakang. Padahal wahai roh-roh suci tolong daku. Wahai roh-roh suci. Apabila Islam itu mengajarkan kita meminta dengan roh-roh suci. Roh siapa yang dimaksud roh-roh suci itu? Tidak ada kesempurnaan dalam ibadah apapun bentuk ibadahnya kecuali kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan ibadah itu kembali kepada sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kada pernah mengajarkan seperti itu, janganlah dibelok-belokakan. Ya Ghaus, Ya Umana, Ya Ruqaba,
Ujar ulun, lamun ya Daus, ada kawan nangaran Firdaus umpamanya minta tolong boleh. Mun Dausnya masih hidup. Ini Gaus. Umana, Rukaba, Nujaba, Autat, Ibdal, Kutub. Apa masuk dihafal? Hafal aja menggawi bahari. Mudahan Allah ampuni. Mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hafal Pak, bubuhan nama-nama itu hafal aja. Nah, artinya apa? Orang yang Allah akui sebagai ibadur rahman, sebagai hamba Allah yang maha mulia, orang yang tidak pernah dalam pinta dan doanya memanggil nama selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang dipakai itu kaidah yang salah. Menghadap Allah taala, menghadap gubernur raja harus lewat apa? Lewat ajudan. Menghadap wali kota lewat ajudan. Apalagi menghadap kepada Allah taala, ini apa ngarannya? Kiasus syayatin. Ini kias setan gitu. Setan mengkiaskan seperti itu. Biar ketauhidan kita kepada Allah tidak murni. Maka dicontohkannya menghadap kepada Allah seperti menghadap pejabat. Ud'uni kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kemudian walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqqi wa la yaznun. Hamba Allah itu orang yang tidak melakukan pertumpahan darah. Pertumpahan darah dengan sesama manusia kecuali dengan jalan yang benar. Terjadi pembunuhan jalannya benar, maka itu tidak dituntut. Bagaimana pembunuhan jalannya benar? Di medan perang. Kalau tidak membunuh pasti dibunuh. Dalam sebuah negara yang menghukumkan kisah syariat Islam, apabila membunuh maka balasannya dibunuh. Itu pun ada proses sebelum pembunuhan. Itu pun ada proses. Saking Nabi itu menghargai nyawa manusia. Ini sudah pasti membunuh. Dia melapor kepada Nabi, ya Rasul, saya membunuh saudara saya. Saya minta datang kepada Rasul agar saya dikisas. Biar di hari kiamat nanti saya tidak bertanggung jawab lagi dosa pembunuhan itu. Kisas saya wahai Rasul. Panggil Algojo, bunuh saya. Kata laki-laki itu. Nabi bertanya, laki-laki yang kamu bunuh punya anak atau tidak? Punya wahai Rasul, seorang anak laki-laki. Sudah balik atau belum? Belum balik wahai Rasul. Tunggu anaknya balik dulu. Anak yang kamu bunuh tuh tunggu sampai umurnya balik. Ditunggu bertahun-tahun. Setelah anak itu balik, dibawanya anak yang dibunuhnya bapaknya itu kepada Nabi. Maka dia menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini anak yang saya bunuh bapaknya. Kata Nabi, berceritalah dengan jujur di hadapan anak ini. Bagaimana kronologis pembunuhanmu terhadap bapaknya? Diceritakannya. Selesai dia bercerita, Nabi bertanya kepada anak itu. Wahai anak, kamu mengerti apa yang diceritakan laki-laki? Mengerti wahai Rasul. Siapa yang dibunuhnya? Bapak saya wahai Rasul. Mengerti cara pembunuhannya? Mengerti wahai Rasul. Hari ini kamu tuntut 3 macam. Kamu minta kisas, kita datangkan Algojo dan dibunuh yang membunuh bapakmu. Tapi jika kamu minta diat, tentukan berapa diatnya, tebusan. Dia harus bayar tebusan atas pembunuhan itu. Tapi dia tidak dibunuh. Yang ketiga, kamu maafkan. Boleh dipilih di antara 3 itu. Jika kamu pilih salah satu, hari ini ditetapkan hukum kisas kepada laki-laki itu. Apa anak muda yang tulus itu berkata, saya maafkan dia wahai Rasul. Jangan bunuh dia. Saya sebagai anak dari bapak saya yang dibunuhnya, saya maafkan dia. Kada dapat lagi hati nang kayak itu ini kada dapat lagi. Nang ada tuh tunggu kena ada jawayahnya jangan bisa kayak itu. Jadi orang yang menjauhkan diri dari pertumpahan darah, satu jiwa manusia yang dibunuh Islam sama dengan membunuh semua manusia. Itu statusnya. Satu orang Islam yang dibunuh, maka dosanya sama dengan membunuh semua manusia. Bagaimana jika membunuh sekian orang? Dan dia akan bertanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wala yaznun. Orang yang diakui ibadur rahman adalah orang yang tidak melakukan perzinahan. Tidak melakukan perzinahan, meninggalkan perzinahan. Wala taqrabuz zina. Innahu kana
fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati perzinahan. Karena perzinahan itu fahisyah, perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Seseorang berzina, keluar imannya. Jika berzina hanya sama-sama suka, kedua-duanya imannya keluar. Jika yang satu dipaksa di bawah ancaman, maka yang mengancam keluar imannya. Berapa puluh tahun kada bertaubat, imannya hilang. Setelah itu bertaubat, Allah kembalikan lagi iman yang dikeluarkan itu. Baik benar Tuhan kita, Tuhan kita. Ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Ada kesempatan bagi kita untuk meminta ampun. Yang penting minta ampunnya sebelum apa? Sebelum datangnya kematian. 3 macam ini kata Allah jika dilakukan. Apa 3 macam? Berdoa kepada selain Allah, menumpahkan darah dengan sesama, melakukan perzinahan. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Jika dia melakukan itu, maka dia akan ditimpakan dosa yang besar. Yudha'af lahumul azab. Allah melipat gandakan azabnya. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal dalam kehinaan di akhirat. Tapi ujung ayat ini harapan besar bagi kita. Illa man taba, kata Allah. Kecuali dia bertaubat. Wa amana, dan dia beriman. Wa amila amalan salihah, dan dia melakukan amal salih. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, kata Allah Ta'ala. Maka Allah akan gantikan keburukan itu dengan kebaikan. Sudah penjahatnya besar benar, pembunuhan, mensekutukan Allah Ta'ala, perzinahan, minta ampun, bertaubat, melakukan amal soleh, Allah gantikan keburukan itu dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kunci ada pada kita. Mau tidak kita bertaubat, mengakhiri segala keburukan yang pernah kita lakukan. Jika kamu, kata Ibrahim bin Adham, ingin berbuat maksiat terus, kemudian datang malakal maut mencabut nyawamu, mampukah kamu berkata kepada malakal maut, ya malakal maut, akhirni, wahai malakal maut, tunda dulu kematianku karena aku dalam keadaan maksiat. Kaina dulu, jangan dimati aku dalam maksiat, wahai malakal maut, aku ingin berbuat kebaikan. Mampukah itu kamu ucapkan, kata Ibrahim bin Adham kepada seorang ahli maksiat. Cerita ini ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawabin. Jika kamu mampu berkata kepada malakal maut, tunda dulu kematianku, silakan kamu bermaksiat. Tapi ahli maksiat pun mengerti, wahai Syekh Ibrahim, tidak mampu itu saya katakan kepada malakal maut. Malakal maut akan datang tepat waktu. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Yang namanya ajal itu kada bisa ditunda sedikit pun dan kada bisa dimajukan. Maju tidak, ditunda tidak. Malakal maut datang tepat waktu. Lamun kita kada bisa menunda kematian, kenapa kita harus bermaksiat? Takut mati itu dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah. Yang berikutnya, walladzina la yashhaduna dzur. Hamba yang diakui Allah sebagai ibadur rahman adalah orang yang tidak melakukan persaksian palsu. Persaksian palsu berbahaya. Nabi dari berbaring sampai Nabi duduk. Pada saat Nabi menjelaskan tentang akbarul kabair, dosa yang besar di atas daripada dosa yang besar, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan persaksian palsu. Nabi di waktu menjelaskan sedang berbaring. Kemudian Nabi duduk 3 kali berulang-ulang, beberapa kali berulang-ulang. Jangan lakukan persaksian palsu, jangan lakukan persaksian palsu. Sehingga kata sahabat, kami berharap mudahan Nabi ampih menyambut itu. Diulang-ulang Nabi, karena persaksian palsu adalah sesuatu yang sangat berat. Dengan ditunjuknya yang menjadi saksi, orang yang tidak mengerti masalah, dia bersumpah, bisa membalik yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nang salah keluar, nang benar
dihukum. Ini persaksian palsu, mencelakakan orang lain. Maka orang yang Allah akui sebagai ibadur rahman adalah orang yang tidak melakukan persaksian palsu. Ulun habiskan sedikit lagi lah, bentar rela waktunya. Kemudian wallazina la yashhaduna az-zur idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila dia melewati dengan orang-orang yang melakukan kesia-siaan, dia lewat dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Kadang mau umpat-umpatan melakukan sesuatu yang lago, kadang mau umpat-umpatan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tahu orang melakukan yang tidak bermanfaat, paling tidak dia menghindarkan diri. Kalau dia tidak mampu menegur dengan ucapan, karena hari ini tidak mudah untuk menyampaikan, melarang orang lain berbuat keburukan dengan ucapan kita, apalagi dengan tangan. Minimal dengan doa dan kita tinggalkan, kita tidak terlibat dengan apa yang dilakukan. Dan kemudian yang ke-11, yang terakhir, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Orang yang selalu berdoa kepada Allah, rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waja'alna lil muttaqina imama. Pernahkah kita membaca doa itu? Pernah ya, tapi 3 bulan sekali, hari-hari membacanya. Allah menyebutkan ibadur rahman, orang yang hari-hari berdoa. Sisipkan sebelum doa Rabbana atina kita. Karena Ummi Salamah berkata, dalam doa Nabi setiap hari itu Nabi tidak pernah meninggalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebelum Rabbana atina itu, sisipkan Rabbana sebelumnya. Apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurfata. 11 macam kepribadian itu yang akan Allah balas dengan ghurfah, kamar-kamar indah di surga. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama, dan dia akan bertemu dengan Allah tahiyat, disambut dengan kehormatan dan keselamatan. Inilah kemuliaan-kemuliaan ibadur rahman. Hendak jelas pian, boleh ke rumah buka surah Al-Furqan ayat 62 sampai ayat 77. 77 itu penutupan surah Al-Furqan. Inilah kepribadian orang yang Allah akui sebagai ibadur rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.